Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elindrawati dari Program Studi Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kegagalan produk dari penelitian saya untuk tugas akhir, yaitu proses leaching nikel laterite low grade Pomala menggunakan asam organik CH3COOH dan asam inorganik H2SO4 sebagai licin pada kondisi atmosferik. Pada dasarnya, pada proses leaching nikel laterite sendiri, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi proses leaching, seperti suhu, waktu, konsentrasi larutan, diameter partikel, dan lain sebagainya. Tetapi pada penelitian ini, saya hanya lebih fokus ke suhu dan konsentrasi larutan, di mana suhu dan konsentrasi larutan yang saya pakai, saya variasikan. Untuk suhu itu 90 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, 95 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, dan untuk konsentrasi larutan saya pakai 1 molar dan 2 molar. Untuk analisis kegagalan sendiri, berdasarkan referensi yang saya gunakan dan yang saya baca, beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Solihin pada tahun 2014, terus Mubarok 2015, Agacaya dan Jedev, terus Astuti 2016, kemudian Adawanta dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa semakin tinggi suhu, maka persen ekstraksi nikel yang didapatkan semakin bagus, dan semakin tinggi konsentrasi larutan yang dipakai, maka persen ekstraksi nikel yang didapatkan akan semakin bagus. Tetapi pada penelitian yang saya lakukan menunjukkan hasil yang sebaliknya, di mana persen ekstraksi pada nikel mengalami penurunan di suhu yang tinggi dan konsentrasi larutan yang tinggi, sehingga yang menjadi analisis kegagalan produk saya yaitu penurunan persen ekstraksi nikel pada suhu tinggi dan konsentrasi larutan tinggi, karena tidak sesuai dengan beberapa referensi yang saya dapatkan atau baca. Untuk penurunan persen ekstraksi nikel pada suhu tinggi dan konsentrasi larutan tinggi sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya akan menyampaikan bahwa penurunan persen ekstraksi nikel pada suhu tinggi dan konsentrasi tinggi ini disebabkan oleh 5 faktor. Itu ada disebabkan oleh material, kemudian dalam penyebab yang disebabkan oleh material ini bisa dari ukuran partikel, di mana ukuran partikel juga sangat berpengaruh terhadap proses ekstraksi nikel. Makin kecil diameter partikel dari si sampel nikel laterite low grade ini sendiri, maka semakin bagus hasil yang didapatkan atau recovery nikel yang didapatkan makin tinggi. Dan untuk diameter partikel yang dipakai pada penelitian ini, saya memakai 200 mesh, dan dari setiap beberapa referensi yang saya pakai untuk ukuran 200 mesh itu adalah ukuran paling optimum dalam menghasilkan recovery nikel untuk ukuran partikel. Kemudian ada jenis asam dan konsentrasi larutan. Nah, jenis asam yang dipakai pada proses ekstraksi nikel atau proses leaching nikel ini sendiri sangat berpengaruh terhadap hasil dari persen ekstraksi nikel sendiri. Pada dasarnya makin bagus jenis asam yang kita pakai, maka persen ekstraksi nikel pun yang didapat akan semakin bagus. Sedangkan pada penelitian ini saya memakai 2 jenis asam, ada asam organik yaitu asam asetat, kemudian asam inorganik yaitu asam sulfat. Nah, di antara kedua asam ini yang memiliki persentase atau yang mampu merecovery nikel dengan baik yaitu asam inorganik, asam sulfat. Sedangkan untuk asam organik, asam asetat tidak begitu memiliki kemampuan yang baik untuk dalam recovery nikel dibandingkan asam inorganik atau asam sulfat tadi.
Kemudian konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan juga sangat berpengaruh terhadap proses leaching nikel laterite, di mana beberapa penelitian terdahulu atau beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wanta DKK pada tahun 2017 itu mengatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin tinggi pula persen ekstraksi yang akan didapatkan. Tetapi pada penelitian ini menunjukkan data yang sebaliknya, di mana ketika konsentrasi larutan makin tinggi, maka persen ekstraksi yang didapatkan malah turun. Nah, sedangkan yang memiliki persen ekstraksi yang paling optimum itu di konsentrasi yang rendah. Ini juga pernah terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Gustian DKK pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena disebabkan makin jenuhnya konsentrasi ion H+ dan ion asetat serta sulfat dalam larutan yang akan menutupi permukaan kristal, sehingga desorpsi produk dari permukaan padatan ke badan cairan terganggu dan menyebabkan penurunan jumlah ion Ni2+ yang dapat berpindah ke badan cairan. Kemudian penambahan senyawa lain. Penambahan senyawa lain ini itu untuk meningkatkan nilai recovery dari mineral atau si nikel itu, dan beberapa penelitian mengenai proses leaching mineral menambahkan beberapa senyawa lain yang berperan sebagai reduktor atau oksidator seperti sulfur dioksida, terus hidrogen peroksida, dan garam atau NaCl. Nah, penambahan reduktor atau oksidator ini dapat mempengaruhi proses redoks dalam proses leaching, sedangkan penambahan garam akan mengakibatkan terjadi proses kompleksisasi ion logam dengan ion negatif yang terkandung dalam asam. Kemudian komposisi mineral yang terkandung dalam biji. Kandungan mineral dalam biji ini akan mempengaruhi proses leaching. Sebagai contoh, nikel laterite jenis saprolite mengandung magnesium dan aluminium yang tinggi dibandingkan dengan jenis limonit. Apabila nikel laterite jenis saprolite dilakukan proses leaching, maka akan dibutuhkan jumlah asam yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan proses leaching pada nikel laterite jenis saprolite akan tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Secara garis besar lingkungan ini terdiri dari dua, yaitu ada suhu dan waktu, di mana suhu yang digunakan dalam proses leaching akan mempengaruhi kinetika reaksi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan Arrhenius. Penggunaan suhu operasi yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan recovery mineral yang terlindih. Dan beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Febriana DKK pada tahun 2018, itu menunjukkan bahwa persen ekstraksi nikel atau recovery nikel yang didapatkan pada suhu yang semakin tinggi, itu persen ekstraksinya juga semakin tinggi. Tetapi pada penelitian ini menunjukkan keadaan sebaliknya, di mana pada suhu 60 derajat Celcius, persen ekstraksi nikel itu yang paling optimum, sedangkan di 95 derajat Celcius, persen ekstraksi nikelnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tumpukan antara molekul pada suhu 95 derajat Celcius kurang maksimal, sehingga tahapan pembentukan nikel mengalami penurunan. Kemudian waktu. Pada penelitian ini waktu dikonstankan, yaitu selama 4 jam, di mana waktu ini semakin lama proses leaching dilakukan akan meningkatkan hasil recovery dari si mineral. Hal ini dikarenakan proses kontak asam dan padatan akan semakin terus terjadi. Kemudian metode
yaitu kecepatan pengadukan, di mana kecepatan pengadukan ini sangat mempengaruhi proses leaching, seperti berapa RPM yang dipakai, kemudian pas magnetis stirrarnya berputar, dia benar-benar berputar secara baik atau tidak, itu sangat mempengaruhi proses leaching dan akan mempengaruhi hasil dari persen ekstraksi nikel yang didapat. Kemudian alat, nah di alat ini adalah berbicara tentang rangkaian alat. Nah, untuk proses leaching nikel sendiri itu dibutuhkan beberapa alat seperti kondensor, terus label HR3, termometer, kemudian selang air itu untuk arus bolak-balik air dalam kondensor. Nah, alat-alat ini akan dirakit atau dirangkai menjadi satu bentuk alat untuk proses leaching. Nah, pada proses rangkaian alat ini sangat benar-benar harus diperhatikan, karena jika terjadi kesalahan pada proses perangkaian alat untuk proses leaching nikel ini sendiri, akan menyebabkan proses leaching nikel yang dilakukan menjadi gagal. Seperti contoh yaitu ada banyaknya mineral berharga yang hilang karena proses penguapan. Kenapa bisa terjadi penguapan? Karena pas proses perangkaian alat itu tidak benar-benar diperhatikan. Jadi pas proses rangkaian alat leachingnya harus benar-benar diperhatikan, atau diperhatikan benar-benar dia sudah dalam keadaan vakum, tidak ada lagi udara yang bisa keluar dan masuk ketika proses leaching dimulai. Kemudian yang terakhir adalah human. Nah, human ini di dalamnya ada aturan, ada beberapa aturan atau prosedur proses leaching. Nah, prosedur atau aturan proses leaching ini harus benar-benar diperhatikan ketika proses leaching nikel dimulai. Itu benar-benar harus diperhatikan prosedur proses leachingnya, karena ketika kita salah atau ketika kita lengah atau ketika kita menganggapnya tidak penting, maka proses leaching yang kita lakukan akan gagal, dan presentasi nikel yang kita inginkan tidak akan kita dapatkan. Jadi dari analisis kegagalan produk ini dapat kita simpulkan bahwa persen ekstraksi nikel pada suhu tinggi dan konsentrasi larutan tinggi ini mengalami penurunan karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada material, lingkungan, metode, alat, sama human. Tapi pada dasarnya, pada intinya, yang paling sangat berpengaruh, yang menjadi poin dari penurunan persen ekstraksi nikel pada suhu tinggi, konsentrasi larutan tinggi ini, yaitu pada konsentrasi larutan dan suhu yang dipakai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.